Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emzil Hansal Ramadan dari Teknik Informatika B dengan NIM 210606018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu algoritma K-means pada clustering ya. Dan kita implementasikan langsung pada aplikasi RapidMiner versi 5 ya. Nah, sebelumnya kita akan membahas apa itu K-means clustering. Nah, K-means clustering ini adalah algoritma unsupervised learning yang dipakai untuk mengelompokkan dataset yang belum dilabel ke dalam cluster yang berbeda. Nah, simbol K pada K-means clustering menandakan jumlah cluster yang digunakan. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar di sini. Nah, cluster ini mengacu pada pada sekumpulan titik-titik data yang dikumpulkan bersama karena kesamaan tertentu ya. Nah, jika kita misalkan ya, jika si K ini berjumlah 2, maka ada 2 cluster, dan jika K ini berjumlah 3, maka terdapat 3 cluster. Begitu seterusnya ya. Dengan demikian, K-means cluster dapat didefinisikan sebagai algoritma iteratif yang membagi kumpulan data atau dataset yang tidak berlabel menjadi K cluster yang berbeda sedemikian rupa sehingga setiap kumpulan data hanya dimiliki oleh satu kelompok yang memiliki properti serupa. Nah, misalkan terdapat dataset tapi tidak ada misalkan labelnya atau tidak ada ID-nya. Nah, jadi kita bisa setting atau kita tentukan labelnya pada dataset tersebut sehingga bisa kita kelompokkan menjadi beberapa cluster yang nantinya bisa diproses dengan beberapa iteratif ya, dengan beberapa percobaan ya, seperti itu. Nah, algoritma ini juga didesain untuk memungkinkan kita mengelompokkan data ke dalam grup yang berbeda dengan cara yang lebih mudah berdasarkan variabel tertentu tanpa perlu melakukan proses training. Hal ini juga karena K-means clustering merupakan algoritma unsupervised learning berbasis centroid, di mana setiap cluster diasosiasikan dengan centroid. Nah, tujuan utama dari algoritma ini juga adalah meminimalkan jumlah jarak antara titik data dan cluster yang sesuai. Algoritma K-means mengambil dataset yang tidak berlabel sebagai input, yang nantinya kemudian membagi dataset menjadi sejumlah K cluster dan mengulangi proses tersebut sampai tidak menemukan cluster terbaik, seperti itu. Nah, nilai K harus ditentukan sebelumnya dalam algoritma ini. Misalnya, si nilai K-nya itu adalah berjumlah 2. Nah, nanti si cluster itu akan berjumlah 2 juga ya. Cluster itu sebagai bisa kita definisikan juga sebagai percobaan dalam memining data ya, seperti itu. Nah, algoritma K-means juga memiliki 2 tugas utama. Yang ke-1 adalah menentukan nilai terbaik untuk titik pusat K atau centroid dengan proses iteratif atau perulangan. Ini seperti saya tadi katakan ya. Yang kedua adalah menetapkan setiap titik data ke pusat K terdekat. Titik-titik data yang dekat dengan pusat K tertentu kemudian dibuatkan sebuah cluster, dikelompokkan lagi seperti itu. Nah, kita lanjut ya untuk ke percobaan untuk percobaan algoritma K-means ini kita gunakan aplikasi RapidMiner 5 ya. Nah, jadi kita terlebih dahulu kita buka aplikasi RapidMiner-nya. Pada tampilan awal RapidMiner ya, kita ke new process. Nah, sebelum itu kita harus menentukan datasetnya, atau kita bisa ambil beberapa dataset ya dari internet, banyak ya yang menyediakan. Nah, untuk selanjutnya kita ke import data. Nah, di sini karena saya datasetnya itu berupa ekstensinya berupa CSV, jadi kita import CSV file. Nah, tentukan di sini ya untuk penyimpanan atau ya directory yang kita simpan, dataset yang kita simpan di directory mana ya. Nah, di sini saya disimpan di sini. Nah, untuk si datasetnya ini bernama Glass ya. Jika setelah itu kita klik next. Nah, di sini kan si datanya itu berantakan ya. Jadi kita kelompokkan menjadi kolom separasinya menjadi koma. Nah, ini dipisahkan berdasarkan koma ya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat ya, jadi lebih rapih ya si data-datanya. Kita ke next lagi. Nah, untuk ini kita select all saja ya. Ini yang akan kita masukkan ke dalam data mining nantinya ya. Di sini terdapat beberapa baris ya, sangat banyak datanya. Kita klik next lagi. Nah, untuk di sini ya, kita bisa menentukan tipe data masing-masing kolom ya. Nah, karena tipe data di sini sudah diotomatiskan
diotomatisasi ya, dibaca oleh aplikasi. Nah, di sini kan ada yang ada komanya ini, itu tipe datanya real, yang tidak ada komanya ya, yang bulat itu integer. Nah, jadi kita tidak perlu mengubah ya, karena di sini sudah benar. Nah, kita tinggal tambahkan atribut pada ID. Nah, kita tambahkan ID ya di sini. Untuk pada kolom ID, kita tambahkan atribut ID ya, seperti itu. Kita klik next saja kalau sudah. Nah, di sini kita buat sebuah database ya. Misalkan kelas ya. Nah, di sini juga saya sudah membuat ya, ada database-nya seperti itu. Kita finish. Nah, kita overwrite saja ya, karena saya sudah ada datanya. Nah, di sini akan muncul ya dataset yang kita masukkan tadi. Nah, di sini ya sangat komplit sampai baris ke 214, karena datanya berjumlah 214 baris ya. Nah, kita kembali ke desain kolom, apa sih ini namanya nanti ya, desain perspektif ya, maaf. Nah, langkah pertama setelah mengupload data ke si RapidMiner ini, kita drag saja ya data yang sudah kita masukkan tadi ke sini, ke meja kerja ya, seperti itu. Kita sebut saja meja kerja. Yang kedua, nah pada tab operator, nah kita klik di sini filter, kita namain menjadi K-means ya. Ini untuk mencari ya, untuk memfilter. Ada ya di sini, tinggal kita double klik. Nah, muncul ya. Kita rapikan, lalu sambungkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Nah, sambungkan terlebih dahulu ya antara kedua pengoperasian ini ya. Nah, selanjutnya kita klik pada tab clustering. Nah, di sini kita bisa atur untuk si nilai K-nya tadi ya, yang tadi untuk si nilai K-nya kita bisa robah ya sesuai kebutuhan. Jadi kita coba untuk rubah ke nilainya 3 ya, seperti itu. Nah, setelah itu kan sudah sudah terhubung ya kabelnya, tinggal kita run ya. Seperti ini hasilnya ya, bisa kita lihat dengan beberapa mode ya. Kita bisa lihat dengan text view ya, itu cluster model. Nah, cluster ke 1 atau ke 0 ya, dihitungnya dari 0. Cluster ke 0 berjumlah 153 item, cluster ke 1 dengan jumlah 17 items, cluster kedua atau ketiga ya, ini berjumlah 44 items dengan jumlahnya adalah 214 ya, yang sudah dihitung tadi. Nah, untuk folder view-nya bisa kita lihat ya. Nah, di sini untuk folder view-nya ini adalah pengelompokan berdasarkan cluster ya. Nah, misalkan ya ininya cluster ke 0. Bisa kita lihat expand ya. Nah, di sini terdapat ID ya. Label ID yang dikelompokkan kembali ya. Nah, ini sampai 214 ya. Ini yang sudah difilter pada cluster pertama ya, seperti itu. Similaritas yang sudah difilter pada cluster ke-1 seperti itu. Begitupun cluster yang kedua ataupun yang ketiga juga sama ya. Untuk cluster yang kedua sama tuh, lebih sedikit ya. Lalu yang kedua ini sama ya, lebih sedikit seperti itu. Untuk graph view-nya bisa kita lihat ya, ini mode mode decision tree ya, atau tree. Nah, seperti itu. Nah, untuk centroid table bisa kita lihat ya. Nah, ini di sini bisa kita lihat untuk hasilnya ya. Nah, untuk si kandungan RI-nya ini pada cluster 0 ini mempunyai rata-rata 1,518 ya. Bisa kita lihat juga ya. Ini merupakan jumlah rata-rata pada setiap bahan-bahannya. Bisa kita lihat ya pada dataset yang aslinya. Kita bandingkan. Kita coba bandingkan ya. Nah, ini merupakan dataset asli ya. Nah, ini merupakan dataset asli yang tadi kita masukkan, dan ini merupakan hasil dari clustering tadi ya, dari clustering K-means ya, seperti itu. Nah, di sini kan banyak ya. Untuk jumlah misalkan zat RI-nya ini
Untuk pada klaster pertama ini berjumlah rata-rata 1,518 ya. Untuk yang klaster keduanya ini adalah berjumlah 15,24, difilter kembali. Lalu yang ketiga ini juga difilter kembali ya menjadi 1,517. Nah, karena kita batasi klasternya menjadi 3 dan iterasinya pun juga hanya berjumlah 3 ya. Jadi hanya yang munculnya ini hanya berjumlah sebanyak 3 klaster ya seperti itu. Nah, untuk centroid plot view ini merupakan sebuah kayak apa namanya, flow ya, bukan flow chart. Jadi lebih ke chart ya, ke diagram ini ya, persentase lah seperti itu. Nah, mungkin sekian, mungkin demikian untuk presentasi pada data mining K-means. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.